Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Sebelumnya di sini kami ingin memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Julia Puspitasari, yang kedua ada Putri Anissa, dan yang ketiga ada Reza Nandria. Sebelumnya di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi antara satu negara ke negara lain untuk mendapatkan keuntungan atau laba, atau perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud berupa antar perorangan seperti individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah suatu negara lain. Di berbagai negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan GDP. Perdagangan internasional pun turut ikut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir, sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut dengan importir. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu antara lain: satu, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Jadi potensi sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh yang pertama, luas daerah, yang kedua, letak geografis, yang ketiga, iklim. Yang kedua, itu ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Keempat, ada perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Contohnya seperti seni ukir dan batik Indonesia yang merupakan mempunyai daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membelinya. Dan yang kelima, ada perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional seperti perbedaan harga barang, perbedaan harga upah, perbedaan selera, dan biaya produksinya. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang keempat, dapat memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Yang keenamnya, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara masing-masing. Hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Mengapa harga barang luar negeri lebih murah? Karena ada negara yang menganut politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Yang kedua, bea masuk yang tinggi. Yang ketiganya, adanya proteksi. Proteksi di sini adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang keempat, adanya kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Yang hambatan perdagangan internasional yang lain yaitu yang kelima, pertentangan politik. Yang keenam itu peperangan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.